Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap sukacita, damai sejahtera dari Tuhan dan kesehatan kiranya menaungi kehidupan kita semuanya. Amin. Tetap kuat dan bertahan terus, sorga akan menjadi milik kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Mari kita lihat dan renungkan di dalam hati kita masing-masing. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita ini adalah penampakan, pengungkapan, penyataan yang disampaikan Allah melalui malaikatnya kepada Yohanes di Pulau Patmos. Penampakan atau penglihatan yang diberikan Tuhan bahwa nanti di sorga itu ada begitu banyak orang yang bersuka cita. Karena apa? Karena mereka menghadiri satu pesta, yaitu pesta pernikahan anak domba. Saudara-saudara, bagi orang Kristen, sorga itu adalah pesta. Sorga itu adalah jamuan pernikahan. Jadi setiap orang yang hadir pada sebuah pesta pasti akan bersuka cita. Bersuka cita, mensyukuri berkat-berkat Tuhan atas sebuah pesta itu sendiri. Makanya bagi orang Kristen, ketika orang meninggal, laki-lakinya pasti akan dipakaikan pakaian jas, atau paling tidak pakai pakaian yang paling bagus, atau paling pakai dasi atau sebagainya. Pokoknya pakai pakaian yang indah-indah lah. Demikian juga dengan wanita. Wanita juga dipakaikan pakaian kebaya atau pakaian pesta atau pakaian yang terbagus yang dia miliki. Dan kemudian juga didandani. Kadang-kadang memang banyak orang, loh kok begitu ya orang Kristen? Aneh-aneh aja orang Kristen. Memang begitu. Karena kita yakini saudara-saudara, ketika kita meninggal, memang kita sedang menuju ke sebuah pesta, yaitu di rumah Bapa. Makanya kalau ada orang yang meninggal, kita boleh sedih, kita boleh merasa terpukul. Tetapi jangan sampai kesedihan kita berlarut-larut sehingga pengharapan kita akan Kristus itu menjadi hilang. Kita boleh sedih karena kita adalah terbuat dari daging dan darah, karena orang yang kita kasihi itu terpisah dari kita. Tetapi kita harus ingat bahwa keterpisahan itu cuma sementara saja. Makanya kita harus ingat, kalau kita meyakini, kita percaya, itu yang dikatakan Rasul Paulus itu, ya kan? Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita juga akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Jadi kita akan berjumpa. Makanya keterpisahan itu cuma sementara saja. Jadi makanya jangan sampai ada orang yang kehilangan pengharapannya. Kesedihannya jangan sampai membuat dia menjadi tidak percaya atau hilang pengharapan bahwa dia juga akan berjumpa kepada orang-orang yang percaya. Maka letaknya, yakinkah kita atau percayakah kita kepada Kristus, itu yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Jadi makanya kalau kita meninggal, kita pasti didandani atau kita dipakaikan pakaian sebuah pesta. Karena memang kita akan berjumpa kepada Allah. Makanya ketika ada orang yang meninggal, sebenarnya sebaiknya jangan katakan turut berduka cita, tetapi selamat jalan ke rumah Bapa. Itu mengingatkan kita bahwa setiap orang yang percaya ketika dia meninggal, dia sedang menuju kepada apa? Ke rumah Bapa. Dan ketika kita tahu bahwa
orang yang kita kasihi itu menuju ke rumah Bapa, pergi ke rumah Bapa, berarti dia sedang bersukacita atau dia akan bersukacita. Maka kita juga akan bersukacita. Sehingga kita ketika kita menjalani keterpisahan itu, kita juga bisa bersukacita. Oh Tuhan, terima kasih karena suamiku, karena anakku, karena orang tuaku sedang pergi menuju ke rumah Bapa. Dan aku pun yakin bahwa aku juga nantinya akan bertemu kembali kepada mereka yang aku kasihi di rumah Bapakku. Makanya ini menjadi tugas bagi kita setiap orang percaya. Mari ingatkan orang-orang yang mengalami kesedihan karena dia ditinggalkan orang yang dikasihi, bahwa orang yang dikasihi itu sedang pergi menuju ke rumah Bapa. Kembali kepada firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara-saudara, Yohanes melihat itu, bahwa di sorga itu ada begitu banyak orang-orang. Suaranya begitu riuh seperti guru yang hebat, bahkan seperti air bah. Saya tidak tahu kalau kita pernah menonton film kolosal, ya kan, kalau mau berperang, ya, kalau mengatakan sesuatu, begitu misalnya terdengar begitu luar biasa sekali. Begitu juga apalagi ini, ketika ini mereka bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah itu, makanya dikatakan tadi situ, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jadi Tuhan kita telah menjadi Raja, duduk di tahtanya, dan kita di situ bersukacita bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang menang. Jadi makanya sebenarnya kalau kita lihat dari Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga, inilah tujuan daripada kitab Wahyu, supaya kita mengerti sebenarnya perjalanan kehidupan kita, supaya kita kuat sekalipun kita mengalami masalah. Ini yang dikatakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi apa yang terjadi di sorga nanti ditunjukkan Tuhan melalui malaikatnya kepada Yohanes. Jadi dia sedang melihat di sorga itu seperti ini. Begitu. Makanya itu yang dikatakan wahyu, pengungkapan, penglihatan. Ya kan? Nah, baru kita lihat lagi ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ini lihat ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi wahyu ini disampaikan kepada orang-orang yang percaya ketika itu di 7 kota, ya kan. Sekarang itu sampai kepada kita. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepada kita melalui wahyu ini, Yohanes sudah melihat di sorga. Nanti beginilah, yaitu orang-orang yang menang, orang-orang yang terus tetap memegang kesucian hatinya, yang menyuci tangannya, tubuhnya, jiwanya daripada lumuran darah yang tidak baik atau dosa-dosa yang tidak baik, ya, yang melepaskan dirinya, yang teguh menghadapi setiap pergumulan-pergumulan, bahkan penganiayaan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ketika itu memang abad-abad pertama dan bahkan sampai sekarang ada begitu banyak orang-orang percaya yang mengalami penderitaan karena imannya. Ada banyak gereja yang dibakar, ada banyak gereja yang dirubuhkan, ada banyak gereja yang dilarang untuk berdiri, ada banyak jemaat Tuhan yang dilarang untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, sebenarnya Yesus sudah mengingatkan kita, saudara-saudara. Kalau kita lihat dari Yohanes 16 ayat 33, dia katakan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Itulah kata Yesus.
Aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita harus teguh sama seperti Yesus. Yesus sudah mengalahkan dunia melalui kematiannya. Jadi penderitaan karena kesakitan itu tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang percaya ketika dia melihat kematian Kristus. Kristus sudah menjadi orang yang pertama mengalahkan kematian itu sendiri. Jadi jangan takut, ya kan? Jangan takut. Makanya tetap teguh, ya. Kalau kita lihat juga dalam Matius 10 ayat 28, dia sudah ingatkan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi saudara-saudara, ya, kita nggak perlu takut dengan orang-orang yang bisa membunuh tubuh kita, tapi tidak bisa membunuh jiwa dan roh kita. Itu. Jadi makanya tetaplah percaya dan tetap teguh. Jangan sedikit pun kita mau oleng lagi dan ragu-ragu lagi. Ya, sekalipun kita mengalami penderitaan, tetapi upah kita itu yang menarik. Dan Yohanes sudah melihat itu, bahwa orang-orang yang menang, itulah yang masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Artinya pesta buat kita orang-orang percaya. Makanya sebutan kita di situ nyanyian, yaitu haleluya. Pujilah Tuhan, ya kan? Haleluya. Kata halal, ya, dan yah itu daripada kata Yahweh, ya kan, Tuhan atau Allah. Halal artinya puji. Mari puji Tuhan, puji Allah. Jadi orang-orang di situ semuanya betul-betul berseru-seru memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kata haleluya. Jadi bersukacitalah, itu maksudnya, ya kan? Karena apa? Karena Tuhan telah menjadi raja. Dia duduk di tahtanya, ya. Dan kita adalah orang-orang yang menyertai dia dalam sukacita itu. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap kuat. Ingat, saya selalu mengingatkan orang, apalagi orang-orang yang sudah lebih tua, saya katakan, tinggal satu langkah lagi. Jangan kalah. Lebih bagus kita hampir kalah daripada hampir menang, ya kan? Jangan kalah. Kita harus menang dan melangkahkan diri bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap kuat. Kalaupun kita mengalami penderitaan seberat apapun penderitaan kita, maka mintalah kekuatan kepada Tuhan, ya. Maka Dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Yang menang ditempatkan di Firdaus, yang telah menang di ya, saya juga agak lupa, tapi itulah, ya kan, orang yang menang pasti ditempatkan di Firdaus, di surga bersama dengan Tuhan di sana. Jadi biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita, semakin menguatkan kita. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.